Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila, mahasiswi PPG Prajalbatan, jurusan Pendidikan Matematika di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran pada materi teknik pengintegralan metode substitusi dan parsial. Nah, jadi tujuan pembelajaran yang diharapkan setelah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini, yang pertama, menemukan teknik atau konsep mengintegralkan dengan metode substitusi. Yang kedua, menemukan teknik atau konsep mengintegralkan dengan metode parsial. Yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan integral menggunakan metode substitusi atau parsial. Lalu yang keempat, dapat membedakan jenis masalah yang dapat diselesaikan menggunakan metode substitusi dan parsial. Nah, lalu di sini ada beberapa tahapan yang akan kita laksanakan pada proses pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu tes diagnostik dan penjelasan terkait materi prasyarat. Yang kedua, nantinya siswa akan mengidentifikasi masalah pada LKPD, lalu nantinya siswa akan mempresentasikan hasil diskusi, lalu akan dilanjut oleh penjelasan materi, kesimpulan, lalu terakhir ditutup dengan tes formatif dan refleksi diri. Nah, pertama-tama kita akan masuk terlebih dahulu ke materi prasyarat, yaitu di sini materi prasyaratnya definisi dan sifat-sifat integral tentu. Nah, sebelum itu silakan adik-adik men-scan barcode ini untuk melaksanakan tes diagnostik. Nah, jadi tes diagnostik ini akan dilaksanakan menggunakan aplikasi Quizzes. Pada aplikasi Quizzes ini terdapat 5 soal pilihan ganda. Nah, terdapat 5 soal pilihan ganda, lalu nanti adik-adik itu dapat memilih pilihan jawaban yang disediakan, dan setelah menjawab nanti akan langsung ada pembahasannya. Seperti itu. Di sini akan Ibu tunjukkan ya bagaimana proses pengerjaannya. Nah, jadi ini di sini. Ini salah satu materi prasyaratnya, misalnya jawabannya ini. Nah, salah. Setelah salah, ini langsung keluar kunci jawabannya. Lalu kalau mau ke soal berikutnya, tinggal klik berikutnya, seperti itu. Setelah adik-adik melaksanakan tes diagnostik, nantinya itu akan ada materi prasyarat. Nah, untuk di sini itu Ibu sudah menyediakan link materi prasyarat berupa PPT ya. Jadi nanti kalau adik-adik scan itu munculnya akan seperti ini. Nah, di sini jadi ini merupakan PPT untuk materi prasyaratnya, yaitu integral tentu, definisi, dan sifat-sifatnya. Selain itu, di PPT ini Ibu juga tampilkan materi prasyarat lainnya, yaitu turunan fungsi aljabar. Jadi sebelum memasuki materi inti, diharapkan adik-adik sudah menguasai materi prasyaratnya, terutama definisi dan sifat-sifat integral tentu, lalu turunan dari fungsi aljabar juga. Oke, kita akan langsung masuk ke materi inti ya, yaitu pengintegralan menggunakan metode substitusi dan parsial. Nah, seperti yang kita ketahui, pengintegralan suatu fungsi itu, rumus dasarnya kan ini ya adik-adik, integral AX pangkat N dx itu sama dengan A per N plus 1 dikali X pangkat N plus 1 dengan N tidak boleh sama dengan 1. Nah, tetapi untuk beberapa fungsi, tidak selamanya itu dapat dikerjakan secara langsung menggunakan rumus dasar ini. Bisa langsung atau tidaknya tergantung kepada bentuk fungsi yang akan diintegralkan. Nah, jika bentuk fungsinya itu dapat kita rubah menjadi bentuk ini. K dikali Gx pangkat N lalu G aksen X, maka pengintegralan dapat diselesaikan dengan teknik substitusi. Lalu, nah, untuk rumus dasarnya itu seperti ini ya adik-adik. Jadi, integral f gx dikali g aksen x dx itu sama dengan integral f u du. Jadi, intinya pada teknik substitusi ini akan ada yang adik-adik misalkan.
Nah, di sini contohnya dimisalkan U ya, U sama dengan X pangkat 3 plus X plus 2. Nah, nanti adik-adik itu akan mencari turunan pertama dari si U itu terhadap variabel X. Mungkin biar lebih jelas kita akan langsung ke contoh aja kali ya. Nah, jadi contoh soalnya itu seperti ini. Hasil dari integral X pangkat 3 dikali X pangkat 4 plus 5 dipangkatkan 3. Nah, ini kan kalau misalnya kita selesaikan dengan metode biasa, itu kan harus kita apa pertama-tama? Membuka si kurung yang ini ya. Jadi, yang X pangkat 4 plus 5 dipangkatkan 3, itu kita buka dulu kurungnya. Jadi, X pangkat 4 plus 5 dikali X pangkat 4 plus 5 dikali X pangkat 4 plus 5 sampai 3 kali. Nah, otomatis itu akan lumayan ya memakan waktu. Ini sih sebenarnya masih bisa dikerjakan pakai cara biasa, cuman lumayan memakan waktu. Nah, bayangkan, ini kan di sini kan pangkatnya cuma 3 ya. Bayangkan gimana kalau misalnya pangkatnya 100 atau pangkatnya di atas 100. Masa ya kita mau buka kurung sampai 100 kan itu nggak mungkin ya. Nah, makanya di sini kita akan mengintegralkan dengan teknik substitusi. Nah, langkah pertama, kita misalkan dulu. Nah, di sini yang dimisalkan itu U sama dengan X pangkat 4 plus 5. Nah, jadi untuk menentukan yang mana fungsi yang dimisalkan, itu biasanya yang dimisalkan itu yang berada di dalam kurung dengan pangkat tertinggi. Seperti itu. Jadi misalnya di sini yang di dalam kurung itu kan X pangkat 4 plus 5. Nah, makanya dimisalkan si U ini. Atau kalau misalnya dia fungsinya bentuk akar, kan akar itu bisa dirubah menjadi pangkat 1/2 ya. Nah, maka yang dimisalkan itu yang di dalam akarnya, kayak gitu. Nah, lalu ini setelah kita misalkan, lalu diturunkan ya kedua ruas, turunan dari U DU sama dengan turunan dari X pangkat 4 plus 5, yaitu 4X pangkat 3 DX. Maka dapat kita ubah kembali menjadi 1/4 DU sama dengan X pangkat 3 DX. Nah, langkah selanjutnya kita substitusi komponen-komponen yang sudah kita ketahui. Di sini kan kita udah dapat nilai U sama DU ya. Nah, kita substitusi kasih soalnya. Di sini kan otomatis X pangkat 4 plus 5 pangkat 3 kita rubah menjadi U pangkat 3. Lalu si X pangkat 3 DX ini kita rubah menjadi 1/4 DU. Nah, ini jangan lupa ya untuk sifat-sifat dasar pengintegralannya. Di sini kalau misalnya K dikali Fx, maka K-nya itu bisa dipindah ke depan, maka dia tidak perlu diintegralkan. Jadi 1/4 integral U pangkat 3 DU, lalu diintegralkan dengan cara biasa, didapat 1/16 U pangkat 4 plus C. Nah, maka U-nya itu kita ganti dengan permisalan yang awal, X pangkat 4 plus 5 lalu dipangkatkan 4. Lalu didapat hasilnya itu di sini yang D ya adik-adik. Dimana untuk contoh 1 sudah cukup jelas ya. Mungkin biar makin lebih jelas lagi kita lanjut ke contoh yang kedua. Nah, untuk contoh yang kedua ini bisa kita lihat ya. Di sini ada integral 3T pangkat min 4 dikali buka kurung 2 plus 4T pangkat min 3 lalu dipangkatkan negatif 7. Nah, kira-kira dari si fungsi ini yang akan kita yang akan kita misalkan dengan U itu yang mana? Nah, ini ya adik-adik yang ada di dalam kurung si 2 plus 4T pangkat negatif 3. Seperti itu. Nah, di sini kita misalkan, lalu diturunkan. Ini turunan aljabarnya adik-adik juga sudah harus bisa ya. Turunan dari U itu 1 DU, sama dengan turunan dari 2 plus 4T pangkat min 3 itu negatif 12T pangkat min 4 DT. Lalu di sini bisa kita rubah menjadi min 1/12 DU sama dengan T pangkat min 4 DT. Nah, sama seperti yang tadi, kita substitusi juga. Di sini tadi yang 2 plus 4T pangkat min 3 berubah menjadi U, jadi U pangkat negatif 7. Lalu di sini 3T pangkat min 4 DT. Nah, kan di permisalannya kita cuma dapat T pangkat min 4 DT ya. Maka 3-nya bisa kita pindah ke depan menggunakan sifat-sifat integral. Lalu tinggal si T pangkat min 4 DT kita rubah menjadi min 1/12 DU. Nah, ini bisa disederhanakan ya. 3 sama min 1/12-nya menjadi min 1/4, terus tinggal integral U pangkat min 7 DU. Maka setelah diselesaikan integralnya dengan cara biasa, didapatkan hasil 1/24 dikali 2
ditambah 4T pangkat min 3, lalu dipangkatkan min 6 plus C. Nah, di sini maka jawabannya yang D, seperti itu. Oke, itu untuk untuk metode dengan teknik substitusi. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke pengintegralan dengan metode parsial. Nah, di dalam pengintegralan ada kemungkinan metode-metode pengintegralan yang dibahas sebelumnya itu tidak berhasil. Jadi, nggak semua fungsi itu bisa kita integralkan menggunakan metode substitusi. Khusus untuk yang bentuknya itu seperti tadi ya, seperti tadi. Nah, nanti di akhir mungkin akan Ibu jelaskan ya gimana caranya membedakan kapan kita menggunakan parsial, kapan kita menggunakan substitusi, seperti itu. Nah, jika demikian, maka kita dapat menerapkan suatu metode yang disebut dengan integral parsial. Nah, di sini metode ini didasarkan kepada pengintegralan turunan hasil kali dari dua fungsi. Nah, di sini kita misalnya ada fungsi Y sama dengan UX dikali VX. Nah, maka untuk turunan terhadap si Y ini kita tulis menjadi DY per DX. Ini ingat lagi ya, untuk materi turunan fungsi aljabarnya. Nah, maka kan kalau turunan U kali P, maka U aksen dikali P ditambah V aksen kali U ya. Maka bisa atau juga kita tulis DY sama dengan U aksen X dikali VX DX ditambah V aksen X dikali UX DX. Seperti itu. Nah, ini akan menjadi persamaan yang pertama. Jadi si DX-nya itu dikalikan ke sini ya, dikalikan. Nah, jika Y kita ganti dengan UV, maka si persamaan satu ini akan menjadi D dikali UV. Ingat setiap yang memuat variabel Y kita ganti ke UV ya. Nah, karena U aksen X dx itu sama aja DU, dan V aksen X dx itu sama aja dV. Maka persamaan kedua dapat ditulis menjadi DUV sama dengan V dikali DU plus U dikali DV. Selanjutnya, persamaan 3 dapat ditulis menjadi U dikali DV sama dengan DUV min V DU. Ini tinggal dipindah ruas saja ya. Kita pengen U menjadi U dikali DV sama dengan. Lalu, kita integrasikan ruas kiri dan ruas kanan pada si persamaan 4. Maka didapatkan rumus integral U dV sama dengan integral DUV min integral V DU. Nah, di sini integral DUV itu kan sama aja UV ya. Sama aja UV karena integral dari turunan suatu fungsi akan menjadi fungsi itu sendiri, yaitu dalam hal ini di sini fungsinya itu si UV. Nah, maka kita dapat nih rumus akhir dari si integral parsial, yaitu integral U dV sama dengan UV min integral V DU. Nah, di sini juga ada beberapa hal yang akan perlu kita perhatikan di dalam integral dengan metode parsial, yaitu cara kita memilih U dan dV yang tepat agar pengintegralannya memberikan hasil. Kita harus memilih dV yang dapat diintegralkan dengan rumus integral. Setelah dV dipilih, secara otomatis bagian yang lain akan menjadi U. Nah, di sini maksudnya jadi untuk memilih dV itu, fungsinya itu harus dapat kita integralkan. Atau kalau misalnya adik-adik nggak pengen memilih dV duluan, bisa memilih U. Nah, cara untuk memilih U itu, kita cari fungsinya itu yang apabila diturunkan, baik pada turunan pertama maupun turunan kedua dan seterusnya, itu dia nanti hasil akhirnya akan menghasilkan nilai yang konstan, seperti itu. Nah, di sini untuk apabila modelnya integral tentu dengan batas atas B dan batas bawah A, maka rumusnya menjadi seperti ini ya. Si U dikali V-nya itu kita kurangkan dulu batas atas dengan batas bawahnya, lalu dikurang integral V DU-nya. Seperti itu. Nah, ini seperti tadi ya. Saat menggunakan metode parsial, kita mungkin sering dibuat bingung dengan si permisalan U atau dV-nya. Nah, kunci untuk pemilihan U yang benar itu seperti yang Ibu bilang, apabila si fungsinya itu pada turunan kesekiannya itu memiliki nilai yang konstan, hanya memuat bilangan dan tidak memuat variabel lain lagi. Nah, mungkin nanti biar
Lebih jelas kita langsung ke contoh soal aja ya. Nah, seperti ini di sini. Integral X dikali X plus 4 pangkat 5 dx. Nah, di sini kan dia terdiri dari dua buah fungsi ya. Si fungsi X sama fungsi X plus 4 pangkat 5. Nah, kalau adik-adik perhatikan, yang kalau diturunkan menghasilkan nilai konstan yang mana? Yang si X ya, karena kan turunan dari X itu paling gampang gimana? 1. Nah, maka kita misalkan si X-nya itu sama dengan U, dan si X plus 4 pangkat 5 dx itu akan menjadi dv. Maka, seperti ini. Nah, ini cara untuk menentukan nilai V-nya itu dengan apa? Mengintegralkan ya, mengintegralkan si dv. Nah, maka didapat hasilnya 1/6 X plus 4 pangkat 6. Nah, untuk mengintegralkan X plus 4 pangkat 5 ini, adik-adik bisa menggunakan metode substitusi dengan memisahkan U-nya itu sama dengan X plus 4. Nah, seperti ini. Maka kita akan masuk ke rumusnya. Kita udah dapat U sama dV. Terus, di permisalannya kita juga udah dapat DU sama Pi ya. Jadi, untuk di metode parsial ini, komponen yang diperlukan yang pertama U, yang kedua V, yang ketiga DU, dan yang keempat dV. Apabila keempat komponen itu sudah ada, maka kita bisa langsung menggunakan rumus integral parsial, yaitu U dikali V dikurang integral V dikali DU. Di sini kan U-nya itu X, lalu V-nya itu ini 1/6 X plus 4 pangkat 6 dikurang integral Pi-nya itu yang ini, lalu DU itu sama dengan DX. Nah, ini dikalikan menjadi 1/6 X dikali X plus 4 pangkat 6 dikurang, nah ini. Ini kan 1/6 bisa kita pindah ke depan ya, 1/6 dikali, nah tinggal integral X plus 4 pangkat 6 DX. Nah, caranya itu kita misalkan lagi pakai metode substitusi. Misalkan di sini kita ganti W ya, biar nggak bingung, jangan U lagi. Misalnya di sini W sama dengan X plus 4, maka diturunkan kedua ruas, DW sama dengan DX. Maka integral 1/6 X plus 4 pangkat 6 DX itu menjadi 1/6 integral W pangkat 6 DW. Nah, integral W pangkat 6 itu 1/7 W pangkat 7, maka menjadi 1/42 X plus 4 pangkat 7. Jadi itu dari sini. Lalu di sini kita sederhanakan, di sini ada 1/6 sama 1/42. Nah, si 1/42-nya ini kita taruh di depan. Lalu di sini kan X plus 4, yang 4 terkecil itu pangkat 6 ya. X plus 4 pangkat 6 dikali. Nah, supaya ini dikalikan mendapat hasil 1/6 X dikali X plus 4 pangkat 6, maka dia dikalikan 7X ya. Karena 7X dikali 1/42 akan menghasilkan 1/6 X. Lalu dikurang, ini kan dia X plus 4 pangkat 6, di sini perlunya X plus 4 pangkat 7, maka tinggal kita kalikan X plus 4. Maka didapatkan hasil akhirnya itu 1/21 dikali 3X min 2 dikali X plus 4 pangkat 6 plus C. Nah, ini di sini jawabannya yang A. Betul. Oke, kita lanjut. Nah, di sini cara membedakan kapan sih kita harus memakai teknik substitusi atau parsial. Nah, di sini Ibu akan bagi menjadi dua cara. Nah, yang pertama itu cara pertama dengan memperhatikan variabel pangkat tertinggi di dalam kurung dengan pangkat tertinggi atau di dalam akar. Jika variabel pangkat tertinggi di dalam kurung atau pangkat tertinggi, jika variabel pangkat tertinggi di dalam kurung dengan pangkat tertinggi atau akar lebih besar atau sama dengan koefisien pangkat tertinggi di luar kurung, maka tekniknya itu menggunakan parsial. Nah, mungkin ini bahasanya rada ribet ya. Jadi intinya, si pangkat tertinggi yang di dalam kurung dengan pangkat yang paling besar. Jadi kalau misalnya dia ada dua kurung, ini kan kurungnya cuma satu ya. Misalnya di sini ada X pangkat 4 min 2, terus pangkat 3. Nah, maka yang diperhatikan itu yang si pangkat 7 ini. Nah, kalau di contoh soal ini, kenapa sih dia menggunakan substitusi? Karena pangkat tertinggi di dalam kurung ini kan 3. Sedangkan pangkat tertinggi di luar kurung itu, ini 2 ya, harusnya bukan 5, 2. Nah, maka dia menggunakan metode
Oh, maaf adik-adik, ini maksudnya jika lebih besar, jika lebih kecil atau sama dengan. Jadi kalau misalnya di sini kan kasusnya dia lebih besar ya. Untuk contoh yang pertama, dia pakai substitusi. Ini maaf ya salah. Jika lebih kecil atau sama dengan maka metode parsial. Nah, untuk contoh yang kedua, ini kan sama ya. Pangkat tertingginya satu, yang di luar kurung juga satu. Karena dia sama, makanya pakai metode parsial. Ini salah ya, adik-adik. Ini lebih kecil atau sama dengan. Nanti akan Ibu edit. Nah, jadi itu cara yang pertama. Lalu cara yang kedua itu dengan memperhatikan turunan pertama pada fungsi yang di dalam kurung dengan pangkat tertinggi. Jika turunan pertamanya memuat fungsi yang berada di luar kurung dengan pangkat tertinggi, maka teknik yang digunakan yaitu substitusi. Nah, gimana sih cara kedua itu? Nah, di sini. Ini kan yang di dalam kurung dengan pangkat tertinggi itu X pangkat 3 plus 6X min 2. Turunannya itu berapa? Turunannya itu kan 3X kuadrat plus 6. Nah, ini bisa kita sederhanakan menjadi 3 dikali X kuadrat plus 2. Nah, si X kuadrat plus 2 ini kan sama ya komponennya dengan yang diketahui di soal, yaitu X kuadrat plus 2. Nah, kalau kita ketemu komponen yang sama seperti ini, maka metode yang digunakan substitusi. Tapi kalau misal kalian nggak ketemu komponen yang sama, maka metode yang digunakan parsial, kayak di contoh 2 ini. Turunan dari X plus 2 itu kan 1 ya, sementara 1 itu tidak termuat di fungsi yang berada di luar kurung. Jadi untuk yang kedua ini menggunakan metode parsial. Nah, di sini selanjutnya Ibu akan memberikan contoh aplikasi integral dalam kehidupan sehari-hari. Di sini Ibu sudah membuat video menggunakan Powtoon. Nanti apabila adik-adik men-share barcode tersebut akan muncul video seperti ini. Nah, Nah, jadi contoh soalnya ini merupakan cara menentukan fungsi biaya total apabila diketahui fungsi marginalnya. Nah, di sini juga sudah dilengkapi langkah-langkah. Intinya metodenya itu pertama-tama adik-adik itu harus menentukan metode mana yang akan digunakan, lalu cari elemen-elemen yang dibutuhkan, lalu selanjutnya tinggal mengikuti langkah-langkah berdasarkan metode yang kita pilih di awal. Nah, jadi didapat di akhir itu fungsi biaya totalnya. Nah, jadi apabila kita baca soalnya ya, di sini kan dia diketahui biaya total dinyatakan sebagai fungsi dari jumlah barang yang diproduksi dan dinyatakan dengan Y sama dengan Fx. Lalu diketahui juga biaya marginalnya itu merupakan turunan dari si biaya total. Nah, sementara di sini diketahui si biaya marginalnya itu F aksen X berarti sama dengan Gx, ini fungsinya. Nah, jadi kalau dilihat dari
fungsi yang diketahui ini, maka dia menggunakan metode apa? Adik-adik substitusi ya, karena yang di dalam akar di sini pangkatnya 2, lalu yang di luarnya itu pangkatnya 1. Karena dia lebih besar, maka menggunakan metode substitusi. Lalu langkah selanjutnya nanti kita akan mencari si nilai si fungsi fx terlebih dahulu. Nah, tapi setelah didapatkan itu kan kita masih belum dapat si nilai c-nya ya. Nah, nanti si c-nya itu diperoleh dengan informasi ini. Untuk memproduksi 5 unit barang, biaya totalnya 3 akar 2. Nah, nanti melalui informasi ini kita akan mendapatkan nilai C untuk melengkapi si fungsi biaya totalnya. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya di sini ada lembar kerja peserta didik. Di sini Ibu menggunakan aplikasi Live Worksheet. Nanti tampilannya itu akan seperti ini. Nah, jadi di Live Worksheet ini nanti adik-adik dapat mengisi secara langsung. Nah, di sini nama anggotanya siapa aja, lalu kelasnya berapa, kelompok berapa, ini Ibu misalin aja ya. Nah, jadi di sini sudah ada penjelasan materinya juga, terus ada indikatornya juga. Nah, jadi nanti di sini terdiri dari 2 soal, adik-adik tinggal mengisi titik-titik yang disediakan. Ini misalnya kita isi sembarang aja ya. Ini upper dx berarti misalnya gini. Nah, ini nanti ini kita isi acak aja ya. Jadi nanti sama ya adik-adik menentukan dulu untuk soal nomor 1 pakai metode apa. Nah, kalau di sini udah kelihatan ya, pangkat yang tertinggi di dalam kurungnya itu 2, terus yang di luar 1. Maka dia lebih besar menggunakan substitusi. Untuk yang soal nomor 2, dia sama menggunakan parsial, kayak gitu. Nah, di sini misalnya kita isi sembarang. Nah, nanti kalau adik-adik sudah selesai, tinggal klik finish, lalu check my answer. Nah, maka nanti akan terlihat di sini. Kalau dia tandanya merah kayak gini, itu berarti jawaban adik-adik salah, seperti itu. Kalau jawabannya hijau seperti ini, maka jawabannya itu sudah benar. Nanti di atas juga akan langsung terlihat nilainya. Nah, di sini karena kita sembarang yang isinya jadi 0/10. Setelah mengerjakan LKPD, maka akan masuk ke kesimpulan. Jadi ini kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Lalu selanjutnya akan disambung dengan tes formatif dan refleksi diri. Untuk tes formatifnya di sini Ibu menggunakan aplikasi Google Form ya. Nanti tampilannya itu akan seperti ini. Nah, jadi nanti akan ada nama, kelas, dan nomor absen. Lalu soalnya itu terdiri dari 4 soal. 2 soal metode parsial, 2 soal metode substitusi, dan ini pilihan ganda. Nanti adik-adik tinggal klik aja mana jawaban yang sesuai. Lalu untuk refleksi dirinya, ini juga sama, nanti akan muncul nama pengisian itu nama lengkap, kelas sama nomor absen. Lalu di sini terdiri dari pertanyaan 4 pertanyaan dengan jawaban ya atau tidak. Jadi di sini untuk mengetahui apakah adik-adik situ sudah memahami indikator dari pembelajaran hari ini. Nanti kalau misalnya sudah memahami tinggal klik ya, kalau belum tidak. Nah, ini diisi jujur ya. Kalau misalnya nanti banyak yang masih belum menjawab tidak, banyak yang masih menjawab tidak, maka kita akan mereview kembali materi hari ini. Oke, baik. Sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.